Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang menilai venture baru, kekuatan finansial dan kelangsungan hidup. Yang dimana kelompok 8 terdiri dari Ruri Maulidia Rahma dengan NPM 1911031007, Meisya Serlianti 1911031011 dan Tarisa Arneria Syabila 1951031005. Pengantar manajemen keuangan. Kemampuan wirausahawan untuk mengejar peluang dan mengubah peluang menjadi perusahaan wirausaha yang layak sebagian besar bergantung pada ketersediaan uang. Terlepas dari kualitas produk atau layanan, perusahaan tidak dapat bertahan dalam jangka panjang kecuali jika berhasil secara finansial. Uang bisa berasal dari sumber eksternal, seperti investor atau pemberi pinjaman, atau secara internal dihasilkan melalui pendapatan. Demikian pula, seiring pertumbuhan perusahaan, permintaan kasnya sering meningkat untuk melayani pelanggan yang terus berkembang. Penting bagi perusahaan untuk mengantisipasi secara akurat apakah akan mampu menandai pertumbuhan untuk pendapatan atau apakah perlu mencari modal investasi atau meminjam untuk mengumpulkan uang tunai yang dibutuhkan. Tujuan keuangan perusahaan. Yang pertama, profitabilitas. Kemampuan untuk mendapat keuntungan, baik perusahaan rintisan tidak memperoleh keuntungan selama 1 sampai 3 tahun pertama mereka, sementara mereka melatih karyawan dan membangun merek mereka, tetapi perusahaan harus memperoleh keuntungan agar dapat bertahan dan memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Kedua, likuiditas. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya, bahkan jika suatu perusahaan menguntungkan, seringkali merupakan tantangan untuk menyimpan cukup uang di bank untuk memenuhi kewajiban rutinnya pada waktu yang tepat. Untuk melakukannya, perusahaan harus mencermati piutang dan persediaan. Ketiga, piutang usaha. Uang yang dihutang oleh pelanggannya. Inventaris adalah barang dagangan, bahan mentah, dan produknya yang menunggu untuk dijual. Jika perusahaan membiarkan tingkat salah satu aset ini menjadi terlalu tinggi, mungkin tidak dapat menyimpan cukup uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 3. Stabilitas. Kekuatan dari keseluruhan postur keuangan perusahaan agar perusahaan menjadi stabil. Ia tidak hanya harus memperoleh keuntungan dan tetap likuid, tetapi juga menjaga agar hutangnya tetap terkendali. Proses manajemen keuangan. Proses manajemen keuangan perusahaan ditunjukkan dengan melacak kinerja keuangan masa lalu. Perusahaan melalui persediaan dan analisis laporan keuangan. Pernyataan ini mengatur dan melaporkan transaksi keuangan perusahaan. Mereka memberitahu perusahaan berapa banyak uang yang dihasilkan atau hilang. Laporan laba rugi. Struktur aset dan liabilitasnya atau neraca, dan dari mana kas datang dan pergi atau laporan arus kas. Pernyataan tersebut juga membantu perusahaan untuk memahami bagaimana hal tersebut dibandingkan dengan pesaing dan norma industri. Sebagian besar perusahaan melihat laporan keuangan 2 hingga 3 tahun yang lalu saat menyiapkan perakiraannya. Laporan keuangan. Laporan keuangan historis mencerminkan kinerja masa lalu dan biasanya disiapkan setiap triwulan dan tahunan. Perusahaan yang diperdagangkan secara publik diharuskan oleh Securities and Exchange Commission untuk menyiapkan laporan keuangan dan membuatnya tersedia untuk publik. B. Laporan keuangan pro forma adalah proyeksi untuk periode mendatang berdasarkan perakiraan dan biasanya diselesaikan untuk 2 hingga 3 tahun ke depan. Laporan keuangan pro forma adalah alat perencanaan yang ketat dan tidak diharuskan oleh SEC. C. Laporan keuangan historis meliputi laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Pernyataan biasanya dibuat dalam urutan ini karena informasi mengalir secara logis dari satu ke berikutnya. Dalam permulaan, laporan keuangan biasanya diteliti dan dicermati untuk memantau kemajuan keuangan perusahaan. Pada kesempatan yang jarang terjadi ketika perusahaan belum menggunakan laporan keuangan dalam perencanaan, perusahaan harus menyiapkan dan memeliharanya. D. Laporan laba rugi mencerminkan hasil laporan perusahaan yang selama periode tertentu untuk mencatat semua pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu dan
menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Itulah sebabnya laporan laba rugi sering disebut sebagai laporan laba rugi. Laporan laba rugi biasanya disiapkan secara bulanan, triwulan, dan tahunan. Sebagian besar laporan laba rugi disiapkan dalam format beberapa tahun sehingga mudah untuk melihat tren. 3 angka yang paling mendapat perhatian saat mengevaluasi laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Penjualan bersih. Penjualan bersih terdiri dari total penjualan dikurangi tunjangan pengembalian barang dan diskon. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan mencakup semua biaya langsung yang terkait dengan produksi atau pengiriman produk atau layanan termasuk biaya material dan tenaga kerja langsung. Biaya operasional. Biaya operasional termasuk pemasaran, administrasi biaya administratif, dan biaya lain yang tidak terkait langsung dengan produksi, produk, dan jasa. Kategori utama aset yang terdaftar di neraca adalah sebagai berikut. Aset lancar. Aset lancar termasuk kas plus item yang siap dikonversi menjadi kas seperti piutang, sekuritas, dan dapat dipasarkan dan persediaan. Aset tetap. Aset tetap adalah aset yang digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama, seperti real asset, gedung, peralatan, dan furnitur. Aset lainnya. Aset lainnya adalah aset lain-lain termasuk akumulasi goodwill. Kategori utama dari kewajiban yang terdaftar di neraca adalah sebagai berikut. Kewajiban lancar. Kewajiban lancar termasuk kewajiban yang membayar dapat dalam 1 tahun, termasuk hutang dagang, biaya yang masih harus dibayarkan, dan bagian lancar dari hutang jangka panjang. Kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang serta nota atau pinjaman itu dapat dibayarkan kembali setelah 1 tahun, termasuk kewajiban yang terkait dengan pembelian real estate, bangunan, dan peralatan. Ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah ekuitas yang diinvestasikan dalam bisnis oleh pemiliknya ditambah dengan akumulasi pendapatan yang ditahan oleh bisnis setelah membayar dividen. Laporan arus kas. Laporan arus kas merangkum perubahan posisi kas perusahaan untuk jangka waktu tertentu dan detail mengapa perubahan itu terjadi. Laporan arus kas mirip dengan laporan bank akhir bulan. Ini mengungkapkan berapa banyak uang tunai yang ada di akhir bulan serta bagaimana uang tersebut diperoleh dan dibelanjakan selama bulan tersebut. Laporan arus kas dibagi menjadi 3 aktivitas. Aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas-aktivitas ini yang dijelaskan dalam daftar berikut adalah aktivitas-aktivitas di mana perusahaan memperoleh dan menggunakan kas. Yang pertama, kegiatan operasi. Kegiatan operasi termaksud pendapatan bersih atau kerugian, depresiasi, dan perubahan aset lancar, dan kewajiban lancar selain kas, dan hutang jangka pendek. Laba bersih perusahaan diambil dari laporan laba rugi dan baris pertama pada laporan arus kas periode yang sesuai. Aktivitas investasi. Aktivitas investasi termaksud pembelian, penjualan, dan investasi pada aset tetap seperti real estate, peralatan, dan bangunan. Aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan termasuk uang tunai yang dikumpulkan selama periode dengan meminjam uang atau menjual saham atau uang tunai yang digunakan selama periode dengan membayar dividen, membeli saham, dan obligasi yang beredar. Analisis rasio. Cara paling praktis untuk menafsirkan atau memahami laporan keuangan historis perusahaan adalah melalui analisis rasio. Membandingkan hasil keuangan perusahaan dengan normal industri. Perbandingan menyesuaikan hasil keuangannya dengan normal industri membantu perusahaan menentukan bagaimana perusahaan tersebut menghadapi para pesaingnya dan jika ada tanda bahaya keuangan yang memerlukan perhatian. Jika perbandingan ini paling cocok untuk perusahaan yang berukuran sama. Perakiraan. Perakiraan adalah perkiraan penjualan, pengeluaran, pendapatan, dan pengeluaran modal perusahaan di masa depan, berdasarkan kinerja masa lalu, keadaan saat ini, dan rencana masa depan. Perakiraan suatu perusahaan memberikan dasar untuk laporan keuangan pro formanya. Serangkaian laporan dan keuangan pro forma yang dikembangkan dengan baik membantu perusahaan membuat anggaran yang akurat, membangun rencana keuangan, dan mengelola keuangannya secara proaktif dan reaktif. Perakiraan penjualan. Sebuah perkiraan penjualan adalah proyeksi penjualan perusahaan untuk periode tertentu atau seperti
1 tahun. Meskipun sebagian besar perusahaan memperkirakan penjualan mereka untuk 2 hingga 5 tahun ke depan. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan masa lalu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, 3. Faktor atau faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produksi dan permintaan produk masa depan. Perakiraan biaya penjualan dan item lainnya. Setelah menyelesaikan perkiraan penjualan, perusahaan harus meramalkan harga pokok penjualan atau harga pokok penjualan dan item lainnya pada laporan laba rugi. Cara paling umum untuk melakukan adalah dengan menggunakan file metode presentase penjualan yang merupakan metode untuk menyatakan setiap item pengeluaran sebagai presentase dan penjualan. Misalnya dalam kasus New Venture Fitness Drinks, biaya penjualan rata-rata 47,5% selama 2 tahun terakhir. Pada tahun 2018 penjualan $586,600 dan biaya penjualan $268,900. Penjualan perusahaan diperkirakan $821,200 pada 2019. Oleh karena itu, berdasarkan metode presentasi penjualan, biaya penjualan pada 2019 adalah $390 dan 47,5% dari proyeksi penjualan. Prosedur yang sama dapat digunakan untuk meramalkan biaya setiap item pengeluaran pada laporan laba rugi perusahaan. Kesimpulan, perakiraan adalah prediksi masa depan perusahaan, penjualan, pengeluaran, pendapatan, dan pengeluaran modal. Perakiraan suatu perusahaan memberikan dasar untuk laporan keuangan proformanya. Ketika dikembangkan secara efektif, perakiraan memberikan dasar bagi perusahaan untuk menyiapkan laporan keuangan proforma berorientasi pada masa depan. Perusahaan yang baru didirikan biasanya mendasarkan perakiraan mereka pada perkiraan penjualan niat baik dan rata-rata industri. Setelah perusahaan menyelesaikan perkiraan penjualannya, ia harus meramalkan biaya penjualan serta item lainnya pada laporan laba rugi. Cara paling umum untuk melakukannya adalah dengan menggunakan metode presentase penjualan yang merupakan metode untuk menyatakan setiap item pengeluaran sebagai presentase dari penjualan. Laporan keuangan proforma. Laporan keuangan proforma suatu perusahaan mirip dengan laporan keuangan historisnya, kecuali bahwa mereka melihat ke depan daripada melacak masa lalu. Perusahaan baru biasanya menawarkan pernyataan proforma, tetapi perusahaan mapan yang dikelola dengan baik juga memelihara pernyataan ini sebagai bagian dari proses perencanaan keuangan rutin mereka dan untuk membantu menyiapkan anggaran. Penyusunan pernyataan proforma juga membantu perusahaan memikirkan kembali strategi mereka dan membuat penyesuaian jika perlu. Laporan keuangan proforma suatu perusahaan tidak boleh disusun secara terpisah. Sebaliknya, mereka harus dibuat sehubungan dengan aktivitas perencanaan perusahaan secara keseluruhan. Misalnya, seringkali penting untuk mengetahui seberapa cepat perusahaan dapat mengumpulkan uang. Kadang-kadang perusahaan memiliki produk untuk layanan yang baik, permintaan yang baik, dan mengetahui berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk mempertahankan arus kas yang cukup, tetapi tidak dapat mengumpulkan uang pada waktunya. Laporan laba rugi proforma. Setelah perusahaan meramalkan pendapatan dan pengeluarannya di masa depan, pembuatan file laporan laba rugi proforma hanyalah masalah masukkan angka. Dalam laporan laba rugi proforma, metode beramalan rasio konstan digunakan untuk meramalkan biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi, yang berarti bahwa barang-barang ini diproyeksikan untuk tetap pada presentase penjualan yang sama di masa depan seperti di masa yang lalu. Depresiasi pendapatan lain-lain dan beberapa item lain yang tidak terkait langsung dengan penjualan dihitung secara terpisah atau menggunakan perakiraan yang masuk akal. Neraca proforma. Setelah perusahaan meramalkan pendapatan dan pengeluarannya di masa depan, pembuatan file laporan laba rugi proforma hanyalah masalah memasukkan angka dalam laporan laba rugi proforma. Metode peramalan rasio konstan digunakan untuk meramalkan biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi, yang berarti bahwa barang-barang ini diproyeksikan untuk tetap pada presentase penjualan yang sama di masa depan seperti di masa lalu. Depresiasi pendapatan lain-lain dan beberapa item yang tidak terkait langsung dengan penjualan dihitung secara terpisah atau menggunakan perakiraan yang masuk akal. Laporan arus kas proforma.
Laporan arus kas proforma menunjukkan proyeksi arus kas masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu. Fungsi terpenting dari laporan arus kas proforma adalah untuk memproyeksikan apakah firma akan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti halnya laporan arus kas historis, laporan arus kas proforma dibagi menjadi 3 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas operasi, kedua aktivitas investasi, dan ketiga adalah aktivitas pendanaan. Perhatian khusus biasanya diberikan pada bagian aktivitas operasi, karena ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam piutang, hutang, dan tingkat persediaan perusahaan mempengaruhi kas yang tersedia untuk aktivitas investasi dan keuangan. Jika salah satu dari item ini meningkat pada tingkat yang lebih cepat daripada peningkatan penjualan tahunan perusahaan, biasanya hal itu akan menimbulkan tanda bahaya. Analisis proforma. Rasio keuangan yang sama yang digunakan untuk mengevaluasi laporan keuangan historis perusahaan harus digunakan untuk mengevaluasi laporan keuangan proforma. Pekerjaan ini diselesaikan sehingga perusahaan dapat memahami bagaimana kinerja keuangan yang diproyeksikan dibandingkan dengan kinerja masa lalu dan bagaimana kegiatan yang diproyeksikan akan mempengaruhi posisi kas dan kesehatan keuangan secara keseluruhan. Kesimpulan, laporan keuangan proforma serupa untuk laporan keuangan historis kecuali bahwa mereka melihat ke depan daripada ke belakang. Mempersiapkan pernyataan proforma membantu pengusaha memikirkan kualitas strategi yang diterapkan oleh perusahaan mereka dan membuat penyesuaian terhadap strategi tersebut jika perlu. Dianggap sebagai bagian dari upaya perencanaan perusahaan menyiapkan laporan laba rugi proforma, neraca proforma, dan laporan arus kas proforma untuk membantu mereka mengantisipasi dan mempersiapkan kegiatan masa depan dan hasil yang diantisipasi. Studi kasus, kotak dana dirancang untuk membantu bisnis kecil meminimalkan kekurangan arus kas. Fundbox adalah startup wirausaha yang menawarkan pinjaman 12 dan 24 minggu untuk bisnis kecil. Pinjaman terkait dengan faktur tertentu yang memiliki bisnis terutang. Pembayaran untuk peminjaman termasuk pokok, bunga, dan biaya dikurangkan dari rekening bank perusahaan dalam jumlah 12 atau 24 yang sama setiap minggu. Setelah uang dan faktur masuk, pinjaman dapat dilunasi. Tidak ada penalti untuk pembayaran lebih awal. Fundbox diluncurkan pada tahun 2012 oleh Yuval Ariev, Eyal Sinar, dan Tomer Michael, yang merupakan inovator teknologi dan profesional keuangan. Misi perusahaan adalah menawarkan bisnis kecil pendekatan yang masuk akal untuk manajemen arus kas. Hampir semua usaha kecil mengalami kekurangan arus kas. Pikirkan bagaimana bisnis bekerja. Bisnis seringkali menenangkan kontrak, membeli bahan dan perlengkapan yang diperlukan untuk menghasilkan produk untuk layanan perusahaan, membayar karyawan, dan kemudian harus menunggu selama 30, 60, atau 90 hari untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Faktanya, semakin baik sebuah bisnis, semakin banyak arus kas yang menjadi perhatian. Ada 2 solusi tradisional untuk masalah ini. Yang pertama adalah mempertahankan jalur kredit di bank, atau yang kedua adalah anjak faktur. Menurut sebuah artikel yang diterbitkan di Forbes, tingkat bunga yang dibebankan dihitung dengan APR sebesar 20,8% menjadi 28,8%. Fundbox memiliki halaman di situsnya yang menjelaskan harga Fundbox menggunakan analisis data yang canggih untuk membangun gambaran tentang kesehatan keuangan keseluruhan calon peminjam dan kemungkinan pembayaran kembali. Fundbox telah menjalin kemitraan dengan banyak program pembukuan online teratas. Fundbox hanya berfungsi dengan peminjam. Peminjam Fundbox paling cocok untuk perusahaan bisnis ke bisnis atau B2B. Ini adalah bisnis yang berhasil untuk bisnis lain dan mengeluarkan faktur untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Yang unik dari Fundbox adalah fokusnya pada ruang B2B dan menghubungkan pinjaman ke faktur tertentu yang membantu usaha kecil meminimalkan tantangan arus kas. Kelemahan menggunakan kotak dana sebagai perbaikan untuk kesenjangan arus kas adalah biaya yang harus dikeluarkan. Sementara peminjamannya berjangka pendek, suku bunga yang dibebankan berlaku untuk 20,8% hingga 28,8%. Meskipun tingkat itu rendah daripada pemberi pinjaman online lainnya, itu masih lebih tinggi daripada bank tradisional.
Hal terbaik yang dapat dilakukan oleh bisnis kecil apapun adalah menanyakan kepada akuntan atau penasihat bisnis mengenai kebijaksanaan menggunakan kotak dana atau produk serupa untuk meminimalkan kekurangan arus kas. Studi kasus pertanyaan diskusi 8-37 Apakah arus kas itu? Mengapa arus kas sangat penting untuk wirausaha kesuksesan perusahaan? Mengapa hampir semua usaha kecil mengalami kekurangan arus kas? Laporan arus kas atau cash flow adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Berikut ini pentingnya arus kas. Yang pertama ada mengontrol kondisi keuangan secara rutin, memudahkan pengambilan keputusan bisnis, mengetahui perbedaan laba bersih dan dengan arus kas bersih, pengelola utang dengan baik, tidak dapat mengetahui aset dan kewajiban yang dimiliki, tidak mengetahui kontribusi biaya yang dikeluarkan, tidak mengetahui kebocoran aset perusahaan, tidak memiliki proyeksi bisnis yang baik, tidak memiliki pertanggungjawaban pada pihak berkepentingan. Pertanyaan 8-38 seperti yang dijelaskan dalam bab ini, pernyataan perusahaan tentang arus kas dibagi menjadi 3 aktivitas. Aktivitas mana dari laporan arus kas yang akan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan untuk menggunakan layanan Funbox? Apa saja efek potensial dari keputusan perusahaan wirausaha kecil untuk menggunakan Funbox pada komponen laporan arus kas perusahaan itu? Aktivitas pendanaan karena aktivitas pendanaan termasuk digunakan layanan Funbox adalah uang. Uang tunai yang dikumpulkan selama periode dengan meminjam uang atau menjual uang tunai yang digunakan selama periode. Efek potensial yang ada yaitu adanya bunga yang rendah saat meminjam daripada di tempat lain sehingga para wirausaha kecil semakin yakin ketika meminjam di Funbox. Pertanyaan 8-39 Jika salah satu pendiri Funbox akan meminta saran Anda tentang pentingnya pernyataan proforma bagi kesuksesan perusahaan mereka yang berkelanjutan, apa yang akan Anda katakan kepada mereka? Pernyataan proforma apa yang akan Anda rekomendasikan untuk dikembangkan oleh para pendiri dan mengapa? Jawabannya, proforma merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk menghitung hasil keuangan dengan proyeksi atau asumsi tertentu yang memenuhi persyaratan minimum sebagai formalitas. Istilah proforma dalam akuntansi didefinisikan sebagai laporan aktivitas keuangan perusahaan yang bersifat sementara, kecuali transaksi yang tidak biasa dan tidak berulang. Saya akan merekomendasikan kepada pendiri perusahaan untuk memperkirakan prospek bisnis perusahaan di masa mendatang berdasarkan data keuangan yang ditampilkan dalam laporan keuangan saat ini adalah yang pertama yaitu menganalisis kondisi keuangan perusahaan di masa lalu dan sekarang. Yang kedua, memproyeksikan kondisi keuangan perusahaan saat ini dan posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Yang terakhir adalah meminimalisir resiko yang mungkin muncul atas strategi keuangan yang direncanakan perusahaan. Pertanyaan 84 Sebagai pengusaha muda, pelajaran apa tentang manajemen keuangan sebuah perusahaan dapatkah Anda belajar dari tindakan yang diambil oleh 3 pendiri Funbox? Jawabannya, pelajaran yang saya ambil dari 3 pendiri Funbox yaitu mereka merupakan salah satu dari banyak perusahaan rintisan yang menggunakan teknologi untuk memberikan kredit usaha kecil secara lebih efektif, yang biasanya tidak memberikan pengembalian yang baik bagi pemberi pinjaman tradisional. Keputusan pendanaan menitik beratkan pada 2 hal. Pertama yaitu keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut dapat berupa utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal sendiri. Dan juga bisnis mereka berhasil dan mengeluarkan faktur untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Sebagian besar bisnis ke perusahaan konsumen atau B2C dibayar di titik penjualan. Misalnya, saat Anda makan di restoran atau membeli buku dari Amazon.com, Anda langsung membayarnya. Kategori B2B mencakup freelancer yang bekerja untuk bisnis. Funbox juga menggunakan analisis data yang canggih untuk membangun gambaran tentang kesehatan keuangan keseluruhan calon peminjam dan kemungkinan pembayaran kembali. Sekian, terima kasih.